Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah manfaat dari Anda setia menyimak dari seluruh konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan juga semoga saja bagi pemirsa yang memang benar-benar mendapat kepahaman nantinya pun, harapan kami semoga saja mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti hatinya akan tergerak untuk melaksanakan perbuatan yang semestinya, yaitu menaati daripada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini, yang sedang malas ibadah, yang sedang malas untuk berbuat baik, bahkan yang sedang mengalami banyak permasalahan hidup, semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana dari solusi itu nantinya pun bisa dijalankan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Amin. Dan juga yang saat ini sedang sakit, baik sudah menghubungi kami ataupun yang sudah berikhtiar kemana-mana, semoga mendapatkan solusinya dalam wujud nyata, dari penyakitnya pun sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan di kesempatan ini pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi, di mana sedikit narasi di konten kali ini akan saya sampaikan di kehidupan sekarang ini, di mana kita sedang memang gemparnya di bulan Suro kali ini, di mana banyak kalangan spiritualis menyampaikan bahwa ada sisi menarik dari setiap manusia, wabil khusus di mana keyakinan ini dianut daripada kalangan manusia yang berada di wilayah Pulau Jawa, di mana kali ini berkaitan dengan weton tulang wangi, di mana konon katanya banyak para spiritualis menyampaikan atau mengatakan bahwa konon katanya weton tulang wangi adalah weton yang sangat disukai daripada makhluk halus atau makhluk gaib, dan wabil khusus di mana kaitannya dengan bulan Suro. Bulan Suro seperti konten-konten yang sudah ditampilkan di channel Padepokan Gaul itu agak nyambung, di mana banyak makhluk gaib itu pun menyukai daripada hal-hal yang dilakukan oleh manusianya. Dan di mana beberapa kalangan juga menyebut dari weton tulang wangi ini sendiri sangat memiliki daripada kemampuan-kemampuan khusus. Bahkan konon katanya juga dari manusia yang memiliki weton tulang wangi itu sendiri itu akan memiliki banyak kodam, di mana perihal kodam sudah sedikit kami bedah di kesempatan kemarin. Dari kodam-kodam yang tertarik kepada weton tulang wangi ini pun mereka dengan sukarela membantu manusianya. Dan apakah ada hal positif itu mungkin bisa didapatkan, namun negatif apa yang terjadi jika manusia sudah meyakini adanya weton tulang wangi, dan pengaruh apa bagi manusianya sendiri yang akan dirasakan? Apa mungkin dia akan menjadi peka? Apa mungkin dia kelak menjadi manusia memiliki kelebihan tertentu? Dan bahkan apakah manusia itu akan memiliki kemampuan-kemampuan lain yang mungkin konon dikatakan itu sebagai kemampuan yang bermanfaat begitu. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan coba bedah satu persatu mengenai sisi gaib dari weton tulang wangi ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator yang menjadi calon papa muda. Assalamualaikum, calon papa muda. Waalaikumsalam, Mas Titis jomblo. Oh, kenapa tambah jomblo? Ya kan memang jomblo Mas masih. Iya iya. 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 Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Nanti di anaknya itu nggak usah dikeluarkan lidah, bahasa lidahnya itu jangan ya, ibunya itu jangan ya. Jangan sering-sering dilihat, ditengok. Siap Mas. Tengok luarnya saja ibunya, jangan masuk ke hal-hal yang tidak begitu ya. Begitu ya. G siap pokoknya Mas, laksanakan. Oke. Semoga nanti sehat
dan Amin. selamat sesuai begitu. Amin. Sehat Mas kesempatan ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit pemirsa ya, memang ada sedikit candaannya, dan begitulah adanya narasi di kesempatan kali ini. Dan sebagai manusia kami izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan bisa disimak pelan-pelan, dipahami hingga bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita sebagai manusia dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Nur Cahaya Nirwana. Keluar maksudnya gaib dan berdamai apapun yang dalam mediator ini gaib yang masuk benar-benar gaib yang asli, penyusup yang mengaku-ngaku bisa masuk jadi yang asli yang masuk, yang menipu dan seluruh kekuatan mediator dan juga seluruh penipu penyusupnya teman saja. Allah dibersihkan total, diuapkan semuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu, dibentengi, diproteksi. Jika datang penyusup langsung dilempar. Jadi saya mohon yang asli yang didatangkan. Saya mohon dengan izin Sang Nur Cahaya Nirwana. Salah satu gaib yang benar-benar tahu dan bekerja dan diizinkan hadir dan bisa bercerita mengenai daripada sebuah watan yang dibahas oleh seorang manusia spiritual tertentu yang ada di foto ini, yang dikatakan sebagai watan tulangwangi dari salah satu gaibnya yang bekerja dan tahu dan bisa bercerita, salah satu gaibnya yang asli. Masuk sesuaikan buku mediator ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita suara nyambung bahasa Indonesia yang digunakan langsung. Assalamualaikum. Tempat apa ini? Bahasa Indonesia saja otomatis nyambung. Langsung di akal mediatornya, nyambung di memorinya dan di pita suaranya. Saya tidak mau bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Jawa saja. Kamu jin katrok kamu. Jin katrok gimana? Kayaknya bahasa nasional aja, langsung biar mudah dipahami oleh manusia. Tidak nasionalan. Duh. Saya bukan manusia. Oh, kamu jin. Tidak seperti kalian. Kamu mau belahan apa? Saya ubah dulu bahasanya. Bahasa Indonesia menetap. Jadi nyaman. Kamu golongan apa? Bicara dulu. Saya golongan siluman. Siluman? Siluman apa silukman? Teman saya ini. Siluman. Kamu siluman. Manusia itu. Iya manusia. Kamu siluman dari mana? Kamu itu lancang sekali bertanya seperti itu. Harusnya saya yang bertanya seperti itu. Kamu siapa manggil saya ke sini? Saya itu manusia biasa, manusia pelonto. Kenapa saya dimasukkan dalam tubuh manusia seperti ini? Loh, saya hanya ingin tahu mengenai perihal sesuatu hal yang disampaikan mengenai daripada perihal tulang wangi, perihal mengenai weton tulang wangi. Kok kamu yang ketarik ke sini, ceritanya tadi kayak apa prosesmu? Ya, salah satu kodam dari weton tulang wangi itu kan salah satunya saya. Oh, begitu. Lah prosesmu tadi ke sini kayak apa? Apa kamu cucuk terbang atau kamu tidak pakai sesuatu? Tidak. Terus tidak memakai benda, tidak apapun. Terus golongan seperti ini yang memasukkan saya dalam jasad manusia ini. Oh. Dari doa kamu. Disitulah malaikat seperti ini bekerja. Oh. Mendatangi tubuh yang saya tempati yang ada di sana. Nah, mengambil salah satu dari golongan kami masuk ke sini. Ngomong-ngomong,
Ada apa? Tubuh yang kamu ikuti sekarang ini posisinya di mana? Timur, barat, atau di tengah, di wilayah Pulau Tengah ini, di provinsi Tengah ini, atau di mana sih? Buat apa kamu mengetahui? Lah kan saya tanya. Orang tua juga kamu tidak akan mengetahui orang itu. Cuma saja. Loh kok bisa? Memang dia sosoknya terkenal atau hanya orang biasa saja? Orang biasa. Orang biasa saja itu. Dia enggak spiritualis tingkat tinggi enggak? Biasa-biasa saja, masih sakti golongan kami. Hanya dikenal di kalangan masyarakat tertentu saja. Oh. Ini Ini saya bayangkan. Sampai seluruh pelosok negeri ini. Apakah ini sosoknya saya bayangkan? Itu bapaknya. Oh, ini bapaknya. Kamu di anaknya berarti. Oh, terus begini Mbah Siluman. Kamu dulu siluman langsung asli atau dari jin sebenarnya? Saya dulunya golongan jin. Kok bisa jadi siluman? Ya karena saya sudah banyak membantu orang itu. Oh. Sudah menjaga orang itu. Oh. Kamu Rusukma jika sudah saya ambil, saya setorkan. Kok gak meninggal orangnya? Ya kan tidak semuanya. Oh. Kalau semuanya, secara utamanya, ya pasti mati orang itu. Jadi begitu ya, ternyata roh itu ada beberapa, jika diambil semua itu baru meninggal, jika diambil beberapa bagian tertentu saja itu masih hidup. Kalau masih begitu hidup. Kamu itulah dia saya menjadi siluman. Oh, kamu mau nggak tak kasih suguhan? Ya mau. Makanan minuman lengkap di depanmu. Enak. Silahkan tak temani sambil merokok. Kamu merokok? Tidak usah, nanti saja. Kita enak ini. Ganti yang paling enak ala kamu. Depanmu lengkap. Segar sekali. Oke. Baru diambil. Semuanya sama golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Dulu. Ganti yang paling enak. Allah. Udah jangan makan terus. Siapa bicara sama kamu? Ya sudah, bertanya saja sambil saya makan. Saya sudah lapar. Sudah berhari-hari orang itu tidak memberikan sesajen kepada saya. Loh, lah memang makanan kamu itu sesajen atau apa sih? Ya, yang asli bukan seperti itu. Nah, terus? Yang asli makanan saya dalam tubuh manusia. Tetapi sesajen itu kan juga penting buat saya. Pentingnya buat apa? Sari-sari pati dalam sajen itu saya ambil. Apalagi jika orang itu menyuguhkan tulang. Tulang ayam mau kamu? Tidak. Tulang hewan yang besar itu. Kucing. Yang besar. Babi. Kan. Harimau. Gajah. Mana ada manusia yang berani mendekati harimau langsung. Walaupun manusia itu sakti apapun tidak akan berani. Sapi. Oh, sapi. Itu kan ya sukaan manusia juga. Kamu suka? Ya, ini kan tulangnya yang disajikan. Disajikan itu. Sudah kamu bertanya apa? Nggak usah jengkel deh kamu. Saya tidak jengkel. Kamu tidak usah bertele-tele. Ya. Kamu mau mengetahui apa tentang anak itu? Akan saya sebutkan semuanya. Gini loh, aib mereka. Beberapa hari-hari terakhir ini, wabil khusus ini kan mengenai daripada bulan Suro atau bulan Muharram di dunia kami manusia, di mana dikaitkan dengan sebuah keyakinan, yaitu weton. Kalau di Nusantara ini dikenal dengan weton, di mana weton tulang wangi ini di bulan Suro ini adalah weton yang paling kuat auranya. Karena apa? Dia akan mudah tercium auranya oleh makhluk-makhluk gaib. Benarkah seperti itu? Tidak. Loh, biasa-biasa saja. Loh. Manusianya sendiri sajalah yang membesar-besarkan. Terus? Karena ingin dianggap
bahwa weton tersebut adalah weton yang sakral yang dimiliki manusia. Mereka menganggap jika manusia itu mempunyai weton tulang wangi, manusia-manusia spiritual seperti itu yang meyakini bulan Suro adalah bulan spesial bagi mereka untuk memperkuat keilmuan mereka. Bagi mereka weton tulang wangi itulah yang membuat spesial. Sejatinya golongan kami menganggap biasa-biasa saja, mereka saja menganggap spesial. Weton tulang wangi itu tidak bulan Suro saja. Dari golongan kami pasti akan mendekati menjadi kodamnya. Ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia itu. Karena lebih mudah gerbang golongan kami untuk masuk dalam jasad orang itu. Begitu. Ternyata. Oke, sebentar saya kunci dulu. Kamu tertarik menjadi kodamnya tanpa diminta atau dirapal manusianya atau dilakukan ritual-ritual tertentu? Tidak. Ya, tidak. Langsung tertarik dengan sendirinya. Mencium auranya atau gimana prosesnya kamu bisa tertarik? Yang mencium darah segar yang ada di dalam jasadnya itu lebih mudah tanpa dari golongan kami harus bekerja keras untuk masuk dalam tubuh manusia itu. Kami bisa mengambil darahnya. Sari-sari pati yang ada di sendi-sendi pertulangan ini. Inti. Disitulah ketertarikan kami untuk masuk menjadi kodam dalam tubuh orang itu. Ya kami pasti membantu, tapi kami juga mengambil upah walaupun mereka tanpa pengetahuan mereka. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Anda menyebut sedikit mengenai perihal darah segar. Nah, setiap manusia yang hidup kalau sehat, normal, waras itu kan pasti darahnya segar toh. Masa kayak saya ini darahnya pahit, nggak segar? Bukan seperti itu. Kayak mana coba sampaikan? Bukan seperti itu. Nah, bagaimana coba kamu sampaikan? Tapi yang saya maksud darah segar dari manusia yang dianggap mempunyai weton tulang wangi. Darahnya lebih mudah kami hisap, darahnya lebih mudah kami ambil dibanding dari kalian-kalian. Walaupun kalian menganggap darah kalian juga segar, tetapi dari golongan kami kan berbeda untuk masuk dalam jasad kalian. Mereka yang mempunyai seseorang yang mempunyai weton tulang wangi. Walaupun mereka tidak melakukan ritual, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin mempunyai kekuatan, tetapi karena orang tua mereka itu dahulu ataupun saat ini jika masih hidup melakukan sesuatu di mana sesuatu itu mereka inginkan kekuatan, disitulah kami bisa masuk dalam tubuh anaknya. Iya paham saya, ternyata mulainya ternyata dari hal itu. Walaupun jika ada orang tua mempelajari kekuatan, kemudian kekuatan itu tidak didapatkan, akan tetapi kodam sudah masuk dalam tubuh orang itu dan akan masuk dalam keturunan-keturunannya. Disitulah anak keturunannya itu pasti akan memanen apa yang telah diperbuat orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Pada dasarnya itu weton tulang wangi didasari dari kodam-kodam leluhur begitu. Kebanyakan seperti itu. Bukan langsung serta-merta dari gaib tertarik, berarti ada sangkut pautannya kodam leluhur lah yang mengundang kan begitu? Ya benar sekali. Jadi nggak langsung seperti yang dikatakan manusia weton tulang wangi itu langsung mengundang begini tidak? Tidak seperti itu. Lalu bagaimana dengan beberapa kalangan manusia itu mempercayai daripada weton tulang wangi itu sendiri, apakah menjadi sebuah timbul energi yang negatif bagi manusia itu dan lingkungannya, atau mungkin dari keyakinan itu malah menjadi sebuah keyakinan yang akhirnya dia sendiri mendapatkan dampak positif karena tadi kodam-kodamnya mulai masuk dalam tubuhnya, membantunya, atau dampak negatif, dampak positif menurut manusia yang ada di sana yang saya tempati, ataupun menurut kamu itu pasti kan pandangannya berbeda, tidak bisa disamakan. Menurut mereka golongan kami itu cukup membantu dalam kehidupannya. Untuk efek pasti ada golongan kami jika sudah masuk dalam tubuh manusia, walaupun tidak membantu, itu pasti akan mempunyai dampak negatif. Apalagi golongan kami sudah membantunya, terutama di lingkungan keluarga. Jika sudah diyakini, kemudian orang-orang sekitar meyakini bahwa orang mempunyai weton tulang wangi itu mempunyai kelebihan lebih,
disitulah lingkungan sekitarnya juga akan terkena dampak yang sama. Oh. Entah golongan kami akan menyusup ke dalam orang yang mempercayainya itu. Berarti jika manusia Ataupun menimbulkan aura negatif sekitar rumahnya, sekitar lingkungannya. Jika golongan kami sudah menyebar energi negatif, orang yang ada di sekitar itu pasti perbuatan-perbuatan yang dilarang di agamanya, perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terlaksanakan di manusianya. Kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan pasti akan dilakukan lah. Salah satunya wujudnya contohnya mungkin santet atau apa? Santet itu kan hanya orang-orang sakti saja yang bisa. Dampak dari golongan kami, jika energi kami sudah menyebar, paling mudah membuat marah orang terkena dampak dari golongan kami. Oh, itu pada tersinggung manusianya berarti ya. Oke. Orang-orang saling membicarakan orang yang lainnya. Itu. Lalu begini, beberapa kalangan juga menyebutkan jika manusia memiliki weton tulang wangi itu pasti mau tidak mau manusia itu pasti memiliki kelebihan tertentu. Salah satunya dia bisa melihat hal gaib. Iya. Dia bisa merasakan hal gaib di sekitarnya dan juga dia sangat dihormati di alam gaib. Benarkah seperti itu? Merasakan energi dari golongan kami itu adalah faktor terkecil. Oh. Tetapi jika dari golongan kami sudah masuk ke dalam manusia yang diyakini mempunyai weton tulang wangi, kami bisa memperlihatkan manusia itu kepada golongan kami. Oh. Dan tidak ada makhluk seperti kami itu takut kepada manusia yang mempunyai weton tulang wangi. Tidak ada kamus di golongan kami. Loh. Kami hanya menipunya. Loh, berarti orang itu saja yang sudah tertipu jauh. Seolah-olah kami itu takut. Padahal yang dilihat itu adalah golongan-golongan jin-jin kecil, siluman-siluman kecil yang bisa berubah wujud seperti apa yang dia mau. Tergantung pikirannya itu mau kemana, mau melihat apa, golongan itulah bisa berubah. Oh, jadi begitu. Ini jika langsung dilihat golongan iblis asli, tidak dari golongan iblis yang menyerupai, ya pasti mereka akan ketakutan juga. Walaupun mereka sudah mempunyai tirakat, mempunyai benteng diri untuk memperkuat keyakinan dia mempunyai tulang wangi itu. Pasti orang yang mempunyai sudah diyakini kamu mempunyai weton tulang wangi. Kamu hanya harus menjalankan tirakat ini supaya dari golongan-golongan seperti kami, golongan jin ataupun iblis itu tidak bisa masuk dalam tubuh kamu, tidak bisa menyerang kamu. Faktanya itu semuanya di depan golongan kami kok. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi begitu ternyata. Kami kan hanya menginginkan rusukmanya saja. Semakin dia percaya, semakin dia meyakini bahwa dia mempunyai kelebihan lebih daripada orang-orang yang lainnya. Rusukmanya kami ambil lebih mudah. Sukma terakhir utamanya ya diambil golongan iblis lah. Na'udzubillahi min dzalik. Matinya juga tidak semudah seperti orang-orang. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dari golongan kami juga ingin berpesta pora di dalam tubuh jasad orang itu juga. Oke. Ternyata begitu ya ternyata. Lalu sedikit ini contoh nyata kehidupan manusia, di mana ada salah satu manusia yang kamu ikuti tadi, bapaknya itu yang pakai kacamata. Dia seorang manusia yang bisa menerawang daripada makhluk gaib, melihatnya. Itu kan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain, toh. Ya. Dia sendiri itu mengatakan itu adalah anugerah luar biasa dari Sang Pencipta. Apakah itu hasil dari dia meyakini adanya tulang wangi di dalam dirinya sehingga potensinya bisa sampai seperti orang itu salah kaprah. Loh. Mereka sudah tertipu. Loh. Itu bukan anugerah yang langsung diberikan pada Allah Subhanahu wa taala pada orang itu, bukan. Itu adalah anugerah dari golongan kami karena golongan kami sudah membuat kerajaan besar di dalam kepalanya, di dalam hatinya, di seluruh tubuhnya hingga dari
ujung kaki sampai ujung kepala. Golongan kami sudah menempatinya. Maka dari itulah dia seolah-olah kami berikan keilmuan sedikit itu bisa melihat, bisa menerawang. Dari situlah keyakinan mereka semakin percaya diri. Oh, jadi begitu. Itu kan anugerah. Wih. Kamu ditipu kalau orang itu bilang ini anugerah yang langsung diberikan Allah. Loh, kamu loh yang berbicara lo ya. Terus Tidak ini apa-apa. satu hal, terkadang kami kan sulit meyakini adanya. Kalau kami manusia kan berpedoman, banyak manusia berpedoman hanya dengan akal kan begitu. Karena manusia dianugerahi akal dan hati. Namun untuk menjadikan hati jernih, mencerna daripada informasi yang tidak terlihat itu kan agak susah. Dimana pegangan manusia kan pasti akal. Gini yang ingin saya tanyakan kepada kamu lagi. Proses kamu membawa informasi dari gaib ke nyata hingga manusia-manusia lain bisa percaya mengenai perihal weton Tulangwangi itu prosesnya kayak apa? Ya gampang. Golongan kami itu tidak hanya bertempat tinggal di orang itu saja. Terus? Golongan seperti kami, anak buah dari golongan iblis itu menyebar kemana-mana. Terus? Dari golongan kami juga mempunyai sekumpulan. Sekumpulan itu mempunyai tugas tertentu. Kalau saya itu tugasnya seperti itu, supaya mengajak orang-orang percaya bahwa orang yang mempunyai weton Tulangwangi, tulang bogang, itu semuanya adalah manusia spesial. Jadi cara kerja kami itu ya berbeda-beda. Ada yang membisiki, ada yang langsung masuk dalam tubuh manusia, menjadi kodamnya, membisiki, kemudian membuat halusinasi di dalam akal pikirannya melalui mimpi, seolah-olah mimpi itu adalah mimpi pemberian Allah langsung. Tidak. Oh, jadi dari manusia itulah akhirnya menjadi perantara untuk disebarkan kepada manusia lain pada umumnya. Ya, akhirnya tugas kami yang langsung dipimpin dari golongan iblis kan disuruh untuk memfitnah orang-orang, disuruh membuat huru-hara yang tidak penting, tetapi efek yang akan ditimbulkan yang terdampak di lingkungannya dari orang yang percaya itu kan besar. Oh, begitu ternyata Mbah Siluman. Lalu satu hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Saya juga pernah mendapatkan suatu konon katanya itu pencerahan dari sosok manusia spiritual tertentu mengatakan kamu memiliki tulang wangi. Konon saya juga pernah diterawang tulang wangi, namun saya agak mengira tulang saya itu nggak bau apa-apa kok. Lalu gini yang ingin saya tanyakan, konon katanya itu tulang wangi. Kenapa kok kamu ya? Ya ada tulang wanginya. Kodam. Sebentar. Dam apa? Dari keluarga kamu yang terdahulu. Wujudnya apa? Siluman. Tapi bentuknya tidak seperti saya. Oh, begitu. Besar. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Konon katanya itu kelak masa depannya akan cerah, dia akan menjadi kaya raya. Sebagai manusia yang berakal, kadang kan begini toh. Kalau kekayaan itu kan mungkin sebagai manusia itu kan harus menggunakan jasad, dia harus bekerja dan juga berdoa memohon kepada Allah kan begitu. Namun jika manusia cenderung mempercayai adanya tulang wangi hingga akhirnya dia kaya beneran, apakah itu nanti jalur kekayaan itu dibantu dari golongan kamu? Atau ya tidak? Pasti. Loh. Itu golongan kami yang membantu. Loh. Jika mereka bisa memanfaatkan kami yang menjadi kodam di dalam tubuh manusia itu sendiri, ya orang itu bisa mudah untuk membuat kaya. Apapun yang dia lakukan, golongan kami akan membantunya. Loh. Apapun itu, sebutkan contohnya. Jika kamu tidak percaya, akan kami jelaskan. Misalnya itu manusia memiliki suatu usaha tertentu, apakah usahanya langsung mudah? Ya mudah. Bisa langsung lancar, bisa langsung ini. Ya bisa. Golongan kami itu kan banyak. Yang ditahu manusia seperti golongan kami itu kan hanya satu. Tidak, kami dalam tubuh manusia itu triliunan, bahkan tidak terhingga untuk menarik manusia-manusia untuk membeli apa yang dia kerjakan. Itu mudah, apalagi di dalam tubuh manusia yang kami tarik itu juga ada seperti golongan kami. Astagfirullah. Ya kami ajak kerjasama, saling menguntungkan, pasti mereka kan yang mau. Oh, jadi begitu. Oke. Kalau saya dulu itu nggak digitukan, malah saya itu
nasib saya diburuk-burukan kan gitu sebagai manusia. Ya saya tertawa lah, ya nggak apa-apa. Karena kamu bodoh. Saya, ya memang saya tidak bodoh. memanfaatkan apa yang telah diberikan, arahan-arahan yang diberikan. Kamu tidak menjalankan. Kan memang saya malas. Jika bodoh. kamu menjalankan, pasti saat ini kamu sudah menjadi orang sakti. Menyantet orang yang sudah menghina kamu mudah. Enggak, saya nggak mau. Tapi saya kan sudah tahu jalur kamu berbeda dengan golongan kami. Terus gini, saya juga mendapat. Saya tidak berani di sini. Mendapat kabar begini bahwa konon kadang juga mendapat manusia yang memiliki tulang wangi itu cenderung mendapat kesialan terus juga. Itu gimana sih? Apakah iya benar apa tidak? Jujur. Ya benar. Masuk dari golongan kami membuat orang itu sial. Agar manusia-manusia itu melakukan tirakat, melakukan belajar keilmuan. Itu maksud kami, membuat sakit. Dari sakit yang kami berikan, dari manusia-manusia ini pasti tidak akan lari. Itu pasti akan ke dukun. Dari dukunlah itu pasti akan memberikan, kamu harus melakukan tirakat ini, harus membaca ini. Disitulah maksud kami, supaya golongan kami lebih kuat dalam jasad orang itu menyatu. Iya, ternyata begitu. Ya, pasti orang yang mempunyai. Lalu dari weton tulang wangi ini sendiri, apa juga bisa tidak berpengaruh apa-apa kepada manusia yang memiliki weton tulang wanginya? Ya, pasti berpengaruh. Paling antara sakit, antara itu orang itu nakal, itu pasti akan berpengaruh. Itu kan kelakuan dari orang-orang terdahulunya. Dia pasti akan berpengaruh. Kamu ngecek saya berarti nakal. Ya saya tidak, kamu yang menganggap sendiri. Nah kalau saya memang agak nakal orangnya. Ya saya bisa melihatnya. Kehidupan kamu. Ya walaupun tidak jauh saya bisa melihatnya. Tertutup aja semuanya. Kamu juga tidak jauh dengan manusia-manusia yang ada di situ. Loh, kok bisa? Dulu. Iya. Ternyata kelakuan kamu dulu juga seperti kelakuan saya. Iya. Itu lihat itu yang di kamar itu Mbak. Itu lihat itu betulnya tulang wangi loh, gemuk, gagah, gempal, perkasa, kuat gitu. Sama semuanya. 4 tulang bogang itu atau tulang-tulangan? Sama, tulang bogang sama tulang wangi itu sama. Atau nggak ada tulang-tulangnya, langsung daging semua? Ya, tidak ada tulangnya ya, mati orang itu. Kamu bodoh sekali. Oke, kamu kan siluman. Mau nggak? Apa diganti saja? Apa itu? Tulang manusia dengan tulang kerbau. Loh, gak bahaya tak? Ya tidak. Loh. Malahan lebih kuat orang itu. Loh, kuat apa itu? Ya apapun, di dalam segi kekuatan itu pasti kuat orang itu. Ada, kamu tidak tahu. Ada di kehidupan sekarang ini? Cirinya kuat berarti orangnya? Sama saja, mereka memasang susuk tapi. Oh iya, saya baru paham ternyata kali ini. Oke, kamu kan siluman, mau nggak tak ajak jadi jin? Tidak mau. Kan udah lama tersesat toh kamu. Enak kehidupan seperti ini, bebas. Enggak enak. Bebas, tidak ada yang melarang. Enggak enak. Banyak teman-teman saya yang ada di manusia-manusia. Ini coba saja. salah satu dari pasukan mana toh sebenarnya mau datang. Allah di depanmu. Apa yang lihat. kamu lihatkan pada saya? Dibuka mereka itu. terlalu sibuk. Saya bukan seperti itu. Loh, kamu hanya santai-santai. Iya. Loh, kamu itu gaib macam apa sih? Ya seperti ini. Ini ya coba rasakan dulu ya dadamu ya. Tidak mau. Iman Islam Allah tidak usah. Semakin jelas semakin terang jika menolak langsung meledak. Sakit semua malah badan saya. Sakit langsung hilang jika kamu rasakannya dengan damai tambah damai. Allah sallallahu. Buat apa kamu mengajak Islam? Saya mendapatkan apa nanti? Tidak boleh, nanti saya bersyukur manusia. Tidak boleh. Enggak mau bener. Tidak mau saya. Ya udah, semoga tahu itu dicabut dan manusia.
Ini kan enak. Ini dadamu dimasukkan stamel perintah dari pisang yang berjalan. Aduh, Lengkap. perintah apa lagi? Dipercepat untuk mengambil jatahmu. Powermu dilipatkan berlipat-lipat jika menyerang ke sini tempat ini dan siapa berada di sini otomatis hancur. Ya, kapan-kapan kalau kamu masih di dunia ini ya kita berjumpa lagi boleh kan begitu? Kamu Tidak mau apa? saya. Kamu punya pesan apa bagi saya? Pesan saya kepada kamu, Apa? jangan memanggil saya ke sini lagi. Kenapa? Dan saya tersiksa saya. Ini cabut dulu. Tambah dalam. Aduh. Tidak berdampak untuk mediator ini. Malah dikembalikan rayap. Berapanya hilang. Langsung dimasukkan. Jika menolak langsung hancur. Hilang muat. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas Tis. Sehat. Ininya sehat. Ininya sehat. Bener ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit komunikasi yang mengenai di Weton Tulangwangi yang berkaitan dengan bulan Suro ini, dimana banyak dibicarakan oleh para spiritualis. Dan begitulah adanya hakikat mengenai Weton Tulangwangi, dipahami dari awal hingga akhir. Semoga tidak salah paham dan semoga saja mendapatkan sebuah kepahaman, dan lebih-lebih pun bisa diambil hikmah dan juga pembelajarannya. Karena apa, kita hidup di kehidupan sekarang ini pun banyak tipu daya, yang dimana tipu daya itu pun dari tipu daya biasa hingga luar biasa halusnya bisa memporak-porandakan iman kita sebagai manusia. Dan pesan bagi kami maupun para pemirsa, perkuat, pertebal iman Islamnya bagi yang berkeyakinan yang sama, dan lebih-lebih pun jalankan perintah-perintah dari Allah SWT dengan sesuai ajarannya dan juga dengan lillahi ta'ala begitu. Dan semoga saja yang berniat untuk belajar dimudahkan jalannya, yang berniat untuk merubah diri yang arah lebih baik semoga saja mendapat kepahaman bagaimana caranya pula begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan konten kali ini. Jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.